adalah susunan petugas upacara. Inspektur Upacara Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD. Komandan Upacara Desinta Fitrianingsih dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Protokol Upacara Ocha Yozi Fauzia dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D4 Laboratorium Medik. Pengibar bendera 1. Antonius Duha dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. 2. Maya Ulfa dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. 3. Muhammad Agus Muzaidi dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Christine Nur Cahya dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Pembacaan doa Hania Ifridatul Nirmalasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Selasa, 17 Agustus 2021, siap dimulai. Persiapan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan teks proklamasi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ini mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya sendiri akan menyampaikan pidato singkat ini berdasarkan masukan-masukan termasuk dari kementerian, dari pemerintah, dan juga dari Ketua Umum Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Saudara sekalian, para hadirin yang saya hormati, tidak terasa bahwa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan asing hingga kini menginjak usia ke-76. Tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan liku-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan. Juga merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini. Apakah merdeka dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan merdeka atau justru malah terjajah secara tidak langsung. Sayangnya momen Hari Kemerdekaan seringkali hanya dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik. Padahal jika kita cermati, kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan negara ini. Mungkin memang sah-sah saja jika mengadakan lomba atau panggung musik untuk merayakannya. Tetapi tidak lebih baik jika hal tersebut bisa dijadikan tempat untuk merenung bagaimana jasa para pahlawan serta kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Para pahlawan diantaranya adalah veteran Perang Kemerdekaan, yaitu Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang sekarang menjadi Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini,
mari kita kenang kembali para jasa para pahlawan yang berhasil menghantarkan kemerdekaan negara Republik Indonesia sehingga kita terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Selain itu, mari kita jadikan momen Hari Kemerdekaan sebagai ajang untuk meresolusi atau merencanakan kontribusi kecil apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga senantiasa agar negara ini damai. Saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak. Mungkin kita hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Menteri, Mas Nadiem Makarim. Selanjutnya akan saya sampaikan apa yang diharapkan, apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan edaran kepada kita semua bahwa saat ini adalah kondisi yang pandemi, tidak gampang kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2001. Tahun ini perayaan Hari Kemerdekaan diperingati saat pandemi COVID-19, sehingga ada hal-hal yang menjadi panduan khusus dari pemerintah. Antara lain adalah kita berharap ada stabilitas dan pembangunan yang harus kita teruskan. Stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas kampus, juga stabilitas keluarga. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa stabilitas politik sekarang mulai menghangat karena banyak calon dari berbagai partai maupun individu maupun universitas atau dari komunitas-komunitas tertentu yang gambarnya sudah di mana-mana supaya dipilih oleh kita sebagai calon presiden. Yang jelas kita khususnya Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia adalah lembaga akademisi, lembaga tridharma perguruan tinggi. Dan di situ adalah para dosen-dosen dan para pembina yang hari ini juga ada yang kebetulan juga tampil mengajukan sebagai calon presiden. Bapak dan Ibu sekalian, stabilitas ekonomi sekarang diharapkan juga bukan hanya stabilitas tapi ketangguhan ekonomi, yaitu bahwa kita semua harus bisa mengembalikan kondisi ekonomi kita, di mana 20% ke pengangguran itu sudah muncul akibat pandemi ini, tetapi anehnya beberapa daerah tingkat kemiskinannya tetap tidak naik. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat usaha kreatif, usaha ekonomi kecil menengah, usaha mikro itu masih tetap jalan. Yang ketiga adalah ini yang memprihatinkan kita semua, yaitu stabilitas keluarga. Sekarang ini data menunjukkan akibat pandemi ini para ibu-ibu, mak-mak menuntut cerai. 20% itu adalah minta mereka diceraikan karena suami sudah di sebagian PHK, tidak ada rezeki yang masuk ke dalamnya, dan itu merupakan data yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita coba tawakal ilallah, kita berdoa, kita berusaha agar keutuhan rumah tangga, stabilitas rumah tangga yang menjadi tonggak stabilitas ekonomi nasional itu tetap terjaga. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja di samping stabilitas juga ada pembangunan. Kita diharapkan kembali membangun apa yang kita rencanakan. Di UMAHA ini seperti kita lihat, kita sedang membangun auditorium, gedung lantai 5, lantai 4, lantai 3, A, B, C, D, E, F, G. Itu rata-rata ada liftnya. Tapi pembangunan ini tidak ada artinya dalam kondisi COVID ini. Mengapa? Karena semua menjadi museum.
tidak ada yang digunakan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengalihkan pembangunan gedung fisik, maka kita alihkan ke dalam pembangunan gedung digital. Jadi kampus digital, pembelajaran digital, kemudian pembelajaran perkuliahan juga digital. Itu semuanya adalah bagian dari pembangunan kita. Dan bagaimana gerak pertumbuhan ekonomi kita? Kalau Jawa Timur insya Allah sekarang sudah 7% mulai bergerak. Nah, ekonomi kreatif itu harus kita teruskan dan kita juga perjuangkan mulai dari kekinian, dari yang lingkungan keluarga, dari apa yang sudah dilaksanakan oleh keluarga kita teruskan menjadi pendidikan life skill untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun atau kindergarten atau kepada mahasiswa yang akan menjadi bagaimana bisa menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian selanjutnya adalah ruang kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, pemerintah menengarai bahwa kebersamaan kita sudah mulai diobrak-abrik dengan adanya isu-isu, dengan adanya hoax, dengan adanya hater, penyebaran kebencian, dan itulah membuat kebersamaan kita mulai goyah. Oleh karena itu jangan lupa bahwa kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya adalah tersedia PBNU, yaitu suatu ideologi yang harus kita laksanakan. Apa itu PBNU? PBNU itu adalah pilar kebangsaan Negara Republik Indonesia. Kalau disingkat PBNU, P adalah Pancasila, B adalah Bhinneka Tunggal Ika, N adalah NKRI, U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Supaya Anda nanti lulus, kalau ada tes kebangsaan, seperti ada 36 warga KPK yang tidak lulus, itu antara lain pertanyaan seperti itu. Apa ideologi negara Anda? Jawabnya adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari dengan negara yang mulai dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah saya pernah ke seluruh provinsi itu, karena Dewan Pendidikan, Dewan Pengurus ADRI se-Indonesia sudah ada di sana. Kita hanya 3 tugasnya. Tridharma perguruan tinggi, tidak ada lagi, apalagi politik-politik praktis. Yang terakhir adalah kita harus adakan persatuan. Apa sih persatuan itu? Persatuan itu adalah proses menjadi satu. Kata Gus Dur begitu. Satunya adalah Indonesia. Budayanya macam-macam ribuan. Macam-macam pulaunya ribuan. Tapi bagaimana dikemas menjadi proses yang menjadi satu. Persatuan. Nah, untuk persatuan itu maka mantan Presiden USA, United States, Obama mengatakan bahwa tidak ada negara yang mampu mempertahankan, mempersatukan bangsa anak bangsanya sebagai satu kesatuan kecuali Republik Indonesia. Termasuk Amerika sendiri tidak bisa. Karena mereka hanya segelintir suku. Ya, kalau di Indonesia ribuan suku, bahasanya ribuan. Saudara sekalian, yang terakhir adalah harapan. Apa harapan kita ke depan? Konkretnya saudara sekalian, generasi yang 2019-2020 ini adalah termasuk generasi yang less learning loss, atau generasi yang lost generation. Karena apa? Kita sangat prihatin dan kita sedih dengan adanya komunitas-komunitas di antara kita itu telah mengurangi silaturahmi dengan yang lainnya. Padahal Allah menyatakan bahwa
Kalau kalian ingin umur panjang, buatlah 2 hal yang tidak boleh Anda tinggalkan. Yaitu pertama, silaturahmi. Ya, silaturahmi satu sama lain. Sementara kita harus jaga jarak, anak istri saja nggak boleh ketemu bapaknya, jaga jarak. Yang kedua adalah Anda harus halal dalam makanan, minuman, semuanya sehat dan halal. Itulah kalau untuk umur panjang. Saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dari pemerintah, bahwa kita ini harus punya harapan. Apa harapan kita? Nah, harapan kita ini adalah harapan kita semua. Yang pertama, harapan kita, alhamdulillah, pemerintah telah menyediakan berbagai macam aplikasi, berbagai macam model-model yang disebut dengan digital. Dan sekarang kita sudah punya Rumah Digital Indonesia. Di sana berbagai macam konten-konten yang dibuat oleh rakyat Indonesia yang difasilitasi oleh pemerintah. Di sana juga berbagai macam digital dan itu untuk menyelamatkan lost generation, untuk menyelamatkan mahasiswa, murid, termasuk dosen dan gurunya, supaya bisa selamat dari lost generation, bisa selamat dari lost learning atau learning loss, yaitu menurunnya atau hilangnya kompetensi yang ada di dalam silabus-silabus yang sudah disediakan. Di samping itu kita juga ADRI juga, yaitu Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Itu sekarang merasakan manfaatnya teknologi yang disebut dengan teknologi media sosial. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, pihak provider yang ada di luar negeri kewalahan karena anggotanya sudah miliaran. Jadi anggota WhatsApp itu sudah miliaran. Maka seluruh konten-konten yang masuk di dalam WhatsApp itu sekarang sudah hampir 60% sifatnya hater, penyebaran kebencian, hoax, penipuan, penawaran jasa seks, penawaran lain-lain, sementara 40% baru untuk hal-hal yang sifatnya manfaat. Jadi yang mudorotnya 60%, manfaatnya 40%. Saya sendiri sebagai pengelola Ketua Umum ADRI menggunakan ini luar biasa. Tapi karena begitu, saya seluruh nomor pasca bayar saya itu telah dihack dan telah disadap. Ada satu yang prabayar, dan prabayar itu digunakan oleh orang lain namanya Dani Samosir. Dengan menghack nomor itu digunakan untuk menyadap semua kegiatan saya dan semua kegiatan keluarga dan semua kegiatan dosen-dosen UMAHA. Dari situlah akhirnya kita mencoba mempelajari bagaimana security-nya. Ternyata sekarang saya sudah bisa melihat seluruh anggota ADRI, seluruh dosen UMAHA, seluruh orang yang masuk di dalam WA, saya bisa lihat bagaimana perilaku komunikasinya. Mengapa? Karena gara-gara saya dihack, saya bagaimana melihat cara menghack dan saya temukan itu. Bagaimana solusinya? Kemarin kita sudah menawarkan solusi. Solusinya kita kembali ke Telegram. Karena Telegram bisa 6.000 peserta. Apa yang terjadi saudara sekalian? Sudah ada 890 peserta di situ. Jadi sudah 3 WhatsApp grup. Apa yang terjadi? Ternyata di situ isinya adalah seluruh iklan-iklan. Baik iklan dari peserta sendiri maupun iklan luar yang masuk ke dalam Telegram. Nah, bagaimana menghindari itu? Maka alhamdulillah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ahli dan Dosen Republik Indonesia telah menyediakan media sosial khusus untuk kita
yaitu namanya salam-salaman. Jadi kegiatan-kegiatan media sosial yang niatnya adalah memang untuk sosial, sekarang ini mak-mak sudah keblinger, digunakan untuk ngerasani, digunakan untuk cuap-cuap dan untuk hater, untuk penyebaran kebencian pada orang-orang yang tidak disukai. Dan itu terdeteksi. Kalau itu nanti masuk di dalam salam-salaman, kita bisa mendeteksi, kita bisa mengeluarkan dan lain sebagainya. WhatsApp nggak mampu lagi karena anggotanya miliaran. Saudara sekalian, yang kedua kita berupaya bagaimana digitalisasi juga masuk seluruhnya. Kalau di Umaha alhamdulillah sudah hampir 10 tahun berjalan. Sekarang bagaimana tetangga kita, anak-anak kita, wali murid kita, guru-guru kita, itu semuanya rata-rata masih literate. Jadi literasinya harus kita bantu. Maka kami juga ingin mengajak semuanya mahasiswa ke depan kita akan membuat KKN. KKN tapi basisnya adalah bagaimana ketangguhan ekonomi, kewirausahaan. Karena pemerintah telah memiliki dua kebijakan. Pertama adalah kebijakan bagaimana pendidikan kewirausahaan yang ditandatangani oleh Presiden dalam koordinasi Menteri Koperasi dan UKM. Sementara bagaimana literasi atau usaha kreatif itu juga ditangani oleh Menteri Perdagangan. Dua hal ini kita gunakan untuk menjadi bagian kita akan melakukan KKN berbasis kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan. Dan itu semuanya adalah di online. Itulah saudara sekalian harapan-harapan kita. Kita semuanya sukses dan insya Allah tanggal 21 Agustus ini kita akan wisuda periode kedua dan tanggal 2 Oktober itu adalah puncak wisuda sekaligus nanti akan peresmian gedung auditorium Universitas Ma'arif Hasyim Latif sepanjang Sidoarjo. Terima kasih. Mari kita berdoa semoga kita semuanya khususnya para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah membantu kita memerdekakan Indonesia ini, termasuk pahlawan kita, pahlawan Hari Santri, yaitu Bapak Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang sekaligus sebagai pendiri Universitas Ma'arif Hasyim Latif dan juga pendiri berbagai macam perguruan tinggi di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif. Semoga mendapatkan berkah, mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, mari kita tujukan doa ini kepada anggota para dosen, khususnya anggota ADRI yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit karena COVID atau sakit yang lain, termasuk kita doakan semoga husnul khotimah para pendiri ADRI yang telah wafat mendahului kita, yaitu Profesor Dr. Mukhlis, Profesor Koni Setiawan, Profesor Tilaar, Profesor Dr. Makhrus Mukhlis, Profesor Dr. Siti Zulaiha yang dari luar Jawa itu. Kita doakan semoga kita dapat melanjutkan perjuangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir adalah semoga mahasiswa kita, dosen kita, mahasiswa kita dan siswa kita dapat tabah, tangguh, tidak bosan, tidak jenuh dan tidak stres, tidak frustasi dalam kondisi perpanjangan PPMK yang ketiga ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terima kasih. Dan pesan terakhir saya dalam pidato saya ini adalah tolong, sekarang sudah kondisi darurat. Darurat apa? Di samping darurat kesehatan juga dalam kondisi
darurat media sosial. Jadi jangan gunakan media sosial yang itu adalah untuk sosial tapi Anda gunakan untuk pribadi. Maka kalau Anda ingin memiliki media sosial sifatnya pribadi dan untuk pribadi, nanti ada komunitas pribadi, komunitas mahasiswa, komunitas dosen, komunitas wali murid, itu kami sudah sediakan dengan salaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajah. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa kami yang ke-76. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka, dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka
serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hambamu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradahmu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehatkan, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang maha pengampun, dengan sifat afun ghafurmu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Komandan Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan dapat membubarkan pasukannya.